semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Aul di Sentra Balok. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Aul mau minta tepuk semangat dulu bersama kalian. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Hore. Nah, hari ini Bu Aul harap kalian dalam kondisi yang semangat, sehat, cerdas, dan ceria. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Kali ini Bu Aul mau mengajak kalian belajar di luar rumah. Nah, setelah kemarin Bu Aul mengajak kalian belajar di dalam rumah, tapi apa ya? Kita belajar apa ya pekan kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, kita belajar mengenai ruangan yang ada di rumah. Ruangan apa ya? Ada yang masih ingat? Betul, ruangannya adalah ruang tamu. Nah, sekarang berbeda dengan pembelajaran pekan kemarin. Kita akan belajar di luar rumah dengan mengamati bentuk-bentuk bangunan atau bentuk-bentuk geometri yang ada di luar rumah. Misalnya ada yang di sepanjang jalan atau bentuk bangunan di rumah tetangga, seperti itu ya. Nanti anak-anak didampingi oleh ayah dan bunda bermain keluar rumah, mengamati bentuk-bentuk bangunan dan bentuk geometri yang ada di luar rumah. Kali ini Ibu mau menjelaskan pembelajaran atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh kelompok mandiri dan kelompok kreatif. Nah, apa saja kegiatannya? Ibu mulai dari kelompok kreatif dulu ya. Untuk kelompok kreatif nanti kalian bisa keluar rumah bersama didampingi dengan ayah atau bunda, lalu melihat sepanjang jalan yang ada di depan rumah kalian. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati bentuk-bentuk geometri yang ada di sepanjang jalan depan rumah kalian. Mungkin sudah ada yang memasang bendera ya di depan rumahnya karena dalam rangka Hari Kemerdekaan, seperti itu. Nanti kalian bisa menyebutkan itu bentuk benderanya persegi atau persegi panjang gitu. Misal kalian menyebut kalian menjumpai lampu, terus bilang ke ayah atau bunda-bunda, itu lampunya loh berbentuk lingkaran, seperti itu. Begitu juga dengan ayah dan bunda. Ayah bunda bisa memberikan informasi kepada Ananda yang sekiranya Ananda tidak mengetahui itu bentuknya apa, seperti itu. Atau Ananda merasa kebingungan bentuknya apa. Nah, setelah itu masih dengan kelompok kreatif, kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh kelompok kreatif adalah dengan bermain Ayo Cari Aku. Ya, nama permainannya Ayo Cari Aku. Yang mana ya aku? Seperti itu. Bagaimana aturan mainnya? Jadi nanti aturan mainnya begini. Ayah dan bunda memberikan clue atau ciri-ciri dari bentuk geometri yang mau disebutkan oleh Ananda. Misalnya, tapi ini tidak berhubungan dengan bentuk ruang, bentuk bangunan ya. Pembelajaran masih tetap berada di luar dan anak-anak minta disebutkan saja seperti itu. Misalnya seperti ini aturan mainnya. Ayah atau bunda menyebutkan seperti ini. Siapakah aku? Aku mempunyai 4 sisi. Keempat sisiku berukuran sama panjang. Siapakah aku? Kemudian anak menebak, apa ya bangunan yang bentuk 4 sisinya sama panjang, bentuk geometri yang 4 sisinya sama panjang. Jika anak masih merasa kesusahan, berikan contoh bendanya ayah bunda, misalnya seperti ini. Aku biasanya seperti bantal sofa, karena pembelajaran yang kemarin kita mengenai ruang tamu ya bunda. Jadi kalau bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang kemarin seperti itu. Aku bentuknya seperti bantal sofa gitu. Siapakah aku gitu. Terus kemudian anak masih bingung lagi, apa ya? Terus bunda bisa memberikan clue lagi. Apapun itu clue-nya sampai anak bisa menebak, oh persegi, oh ternyata persegi ya bun bentuknya, seperti itu. Nah,
karena bentuknya tidak terlalu karena kita tidak menyebutkan bentuk bangunan, jadi usahakan untuk memberikan clue sejelas mungkin ya ayah bunda, atau kalau tidak bisa memberikan clue dengan jelas, setidaknya sebutkan contoh benda yang biasa digunakan anak-anak sehari-hari atau yang bentuk benda tersebut sudah dipelajari oleh Ananda, seperti itu. Itu untuk kelompok kreatif. Sedangkan untuk kelompok mandiri, kita bisa menyebutkan bentuk-bentuk geometri yang ada di rumah tetangga tetapi lebih kompleks ya. Jadi nanti ayah bunda memilih satu atau dua bentuk rumah yang ada di depan rumah boleh, di samping rumah ayah bunda juga boleh. Kemudian mintalah Ananda untuk menyebutkan bentuk-bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan belah ketupat atau berbentuk oval ya. Kalau tidak ada layang-layang atau belah ketupat bisa berbentuk oval gitu ya bunda. Jadi ada 5 bentuk yang setidaknya Ananda harus tahu itu bentuknya apa di bentuk bangunan rumah tetangganya tersebut. Misalnya seperti ini, Dek, tapi diberikan pengantar dulu ya. Dek, pintu di rumah Bu Rudi itu berbentuk persegi panjang. Sedangkan angin-angin yang di atasnya itu loh Dek, berbentuk persegi. Nah, kalau tempatnya yang kecil, lubang udaranya itu berbentuk belah ketupat. Terus pot yang di depan pintunya itu loh Dek, yang warnanya putih, itu bentuknya lingkaran. Terus misalnya bentuk segitiga, yang kurang apa Bu? Bentuk segitiga. Kap lampu yang ada di atas motornya Bu Rudi itu bentuknya segitiga loh Dek. Setelah ayah bunda menerangkan atau memberikan contoh penjelasan kepada Ananda, mintalah Ananda untuk mengulanginya lagi. Mana saja yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, belah ketupat, atau bentuk yang lainnya, seperti itu. Setelah anak menjelaskan atau sudah selesai menyebutkan, ayah bunda bisa beralih ke permainan selanjutnya, yaitu dengan mencari satu bentuk bangunan terdekat dari bentuk bangunan awal tadi. Misalnya rumahnya Bu Rudi dan rumahnya Pak Buanto berdekatan gitu ya. Jadi nanti ayah bunda sekalian bisa bertanya, Dek, kalau di rumah Bu Rudi kan bentuk lingkarannya itu di pot bunga ya. Kalau di rumahnya Bu Anto itu bentuk lingkarannya yang mana toh? Gitu. Terus anak-anak bisa bertanya juga kepada bunda atau ayah sekalian mengenai segala bentuk atau segala bangunan, fasad bangunan yang tidak diketahui bentuknya. Misalnya, Bun, pagar itu bentuknya apa toh? Gitu. Boleh bertanya seperti itu dan bunda bisa menjawabnya. Seperti itu nggih bunda. Lalu kembali lagi untuk kelompok kreatif. Di kelompok kreatif, Bu Aul sudah menyediakan lembar tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah bersama ayah dan bunda. Apa saja lembar tugasnya? Ayo kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ini. Apa ini? Ini ada bentuk apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, ini bentuk lingkaran, segitiga, belah ketupat, dan persegi. Nanti anak-anak ibu minta untuk mencocokkan kepingan. Ini kan rumpang nih, kosong ya, jadi bentuknya kan tidak utuh. Nanti kalian lengkapi bentuk-bentuk ini dengan menggunakan kepingan bentuk yang ada di bawahnya ini. Jadi ini dipotong dulu, dipotong sesuai dengan bentuknya. Setelah dipotong sesuai bentuknya, diberi lem, lalu direkatkan sesuai dengan bagiannya, seperti itu ya. Jadi nanti bentuk geometrinya jadi utuh. Misalkan lingkaran ya jadi lingkaran utuh, segitiga ya jadi segitiga utuh, seperti itu. Nah, kalau sudah mengerjakan ini, nanti kalian bisa lanjut mengerjakan selanjutnya. Apa ini? Perintahnya adalah warnailah bentuk geometri sesuai dengan susunan dan warna di atasnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Yang atas ini contohnya adalah lingkaran dan persegi gitu ya. Di Bu Aul di sini
lingkarannya berwarna merah, perseginya berwarna biru. Di pola ini, mana yang menggambarkan gambar lingkaran terus persegi? Lingkaran terus persegi. Apakah ini lingkaran terus persegi? Tidak. Yang manakah? Lingkaran terus persegi ya. Lingkaran terus persegi. Ini bisa, ini juga bisa. Jadi anak-anak nanti mewarnainya salah satu saja. Yang depan boleh, yang belakang boleh. Seperti itu ya anak-anak. Pun begitu dengan di bawahnya ini. Di bawahnya ini polanya apa? Ini lingkaran, persegi, lalu segitiga. Berwarna kuning, hijau, lalu biru. Nanti anak-anak mencari di sini manakah polanya yang sama, lalu diwarnai ya. Ini lingkaran yang atas ini berwarna merah dan biru. Yang kedua berwarna kuning, hijau, dan biru. Yang ketiga berwarna biru, hijau, kuning, dan merah. Seperti itu ya. Nah, sudah dilengkapi. Jangan lupa diberi warna juga. Kalian boleh mewarnai dengan menggunakan pensil warna atau menggunakan krayon atau pewarna lain yang kalian punya di dalam rumah, yang ada di rumah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi. Masih ada satu ya. Belajar apa kita selanjutnya? Ini. Ada berapa banyak sisi pada bentuk geometri di bawah ini? Ya, ini. Bentuknya ini ada berapa sisi? Ini bentuk apa namanya? Segitiga. Segitiga punya berapa sisi? Yuk, dihitung yuk. 1, 2, 3. Berarti segitiga punya 3 sisi. Nanti kalau jawabannya 3, berarti angka 3-nya dicentang. Nah, seperti ini ya. Kemudian lagi ya, lanjut ya. Yang ini persegi. Persegi punya berapa sisi? Dihitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Berarti persegi punya berapa sisi? 4 sisi. Yang mana yang angka 4 ya? Ya, yang ini berarti dicontreng angka 4. Begitu seterusnya sampai yang bawah. Seperti itu ya anak-anak. Bisa mengerjakan menggunakan spidol, pensil, atau menggunakan pulpen. Seperti itu. Terus apalagi selanjutnya, mari menyusun bentuk segitiga. Nah, tadi setelah belajar mengenai sisi, kita menyusun bentuk segitiga. Caranya bagaimana? Yang bawah ini dipotong dulu. Setelah dipotong, direkatkan sampai membentuk bentuk bentuk segitiga. Ini polanya. Ini pola sudah Bu Aul sediakan. Kalian bisa menempel di sini, bisa menempel di atasnya ini, di kertas putih ini, atau bisa juga menggunakan kertas lipat. Jadi setelah ini nanti dipotong, dicocokkan dengan pola ini dan ditempel di kertas lipat sini. Ya, seperti itu. Jangan lupa kalau mengerjakan di kertas lipat diberi nama. Nah, kalau sudah, nanti pekerjaannya dikumpulkan yang baik di bunda dan atau ayah sekalian, lalu dikumpulkan jadi satu dengan tugas-tugas dari sentra lain, lalu dikumpulkan di Bu Aul. Seperti itu ya untuk kelompok kreatif. Lalu kita beralih ke kegiatan atau lembar tugas yang ada untuk kelompok mandiri. Apa saja? Yuk kita lihat yuk. Pertama, nanti Bu Aul mau mengajak kalian bikin pagar rumah. Pagar rumah dari apa ya? Nah, ini pagar rumahnya. Sama kan? Sama seperti punya kalian. Nah, di pagar rumah ini Bu Aul sudah menyediakan stik es krim yang sudah Ibu sertakan di lembar tugas kalian ya. Ada stik es krim. Stik es krimnya ini berjumlah 10. Nah, nanti stik es krim ini diberi lem. Nih, diberi lem. Setelah dilem, lalu ditempelkan sesuai dengan kotak-kotak yang ada di sini. Misalnya ini tempelkan di sini, lalu ditempelkan lagi. Boleh selang-seling warnanya apa saja. Di sini Bu Aul membawakan kalian warnanya selang-seling ya, ada merah, kuning, hijau,
ada yang tidak berwarna seperti itu. Nanti yang tidak berwarna boleh kalian beri warna pakai spidol ya, seperti itu. Disusun sampai pagarnya habis sampai di sini. Seperti itu, oke? Nah, kalau sudah selesai mengerjakan ini, pagarnya sudah jadi, disimpan dulu. Kita lanjut mengerjakan kegiatan selanjutnya. Kegiatan apa ya ini? Nah, mari melengkapi bentuk geometri. Perintahnya seperti itu. Jadi, dalam satu kotak ini ada 4 bentuk geometri yang tersedia, yaitu bentuk persegi, bentuk segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Nanti anak-anak harus melihat dulu dalam setiap baris ini kira-kira bentuk apa ya yang tidak ada. Nah, nanti bentuk yang tidak ada tersebut bisa kalian ambil dari kepingan bentuk yang ada di bawah ini, digunting ya. Setelah digunting, diberi lem, kemudian direkatkan di sesuai dengan bagiannya. Kita kasih contoh, misalnya di deret pertama tadi satu deret isinya persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Di deret pertama ini ada bentuk apa saja anak-anak? Persegi, segitiga, persegi panjang. Berarti kurang apa? Yang satu ini, ya pinter, lingkaran. Bentuk lingkaran ini nanti dipotong, kemudian ditempel di sini. Begitu ya. Seterusnya dikerjakan sampai ke bawah. Mengguntingnya yang rapi, menempelnya juga yang bagus. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kalau sudah mengerjakan barisnya sudah penuh sampai bawah, sudah selesai, kita lanjut lagi ke kegiatan selanjutnya. Apa itu? Yaitu menebali bentuk-bentuk geometri. Bentuk apa saja nanti yang akan kita tebali? Ini dia bentuknya. Apa saja ini bentuknya? Ya, ada persegi, ada lingkaran, ada persegi panjang, dan juga ada segitiga. Nanti ditebali menggunakan spidol atau menggunakan alat tulis lain yang kalian suka. Misalnya ini Bu Aul mau menebali ini. Nah, seperti itu, ditebali terus sampai habis ke bawah sini. Sudah? Kalau sudah, nanti misalnya sudah selesai ditebali, anak-anak mau mewarnainya menggunakan pensil warna, krayon, atau alat tulis yang lain, boleh, silahkan. Diwarnai juga enggak apa-apa, tapi mewarnainya yang baik ya, jangan sampai kertasnya jebol, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ayo mewarnai sesuai bentuk. Bentuk apakah ini? Ya, ini bentuk rumah, ini matahari, ini ada pohonnya, terus ini ada apa? Ada kereta apinya. Nah, nanti diwarnai sesuai dengan petunjuk yang ada di sini ya. Persegi berwarna biru, persegi panjang berwarna kuning, lingkaran berwarna hijau, segitiga berwarna merah. Jadi semua yang berbentuk segitiga warnanya apa anak-anak? Merah. Yang berbentuk lingkaran berwarna apa? Hijau. Begitu ya seterusnya. Jadi ini nanti rodanya kereta diberi warna apa ini roda kereta? Hijau karena berbentuk lingkaran. Pinter. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa dicek lagi. Sudah diberi nama atau belum semua pekerjaannya. Dipastikan semua lembar tugasnya ada namanya ya anak-anak, ayah bunda sekalian. Lalu pekerjaannya dikumpulkan dengan baik, dimasukkan stop map tasnya lagi bersama dengan tugas-tugas dari sentra lain, dari ibu guru di sentra lain, lalu dikumpulkan lagi pekan depannya ya, dibawa ke sekolahan dan dikumpulkan lagi, lalu ditukar lagi sama Bu Aul dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, kita mau buat apa selanjutnya? Rahasia. Kita tunggu pekan depan ya. Sampai di sini dulu penjelasan Bu Aul mengenai kegiatan yang bisa dilakukan di kelompok kreatif dan kelompok mandiri. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Dadah!